kondisi IGD kami lagi full Pak. Ya, saya cuma ada tempat duduk. Saya nggak bisa mastiin kapan pasiennya dapat tempat tidur. Karena pasien saya 2 hari aja belum naik ke ruangan karena di atas full. Ya, sampai kapan nunggu di IGD-nya pun saya nggak bisa mastiin. Kemungkinan duduk. Duduknya sampai kapan saya juga nggak bisa pastiin karena memang full. Tapi dalam di posisi duduk atau apa tetap ditanganin ya? Tetap, obat tetap masuk obat Pak. masuk Itu ya? tetap masuk, makan tetap dikasih ya. Cuman gitu posisinya nggak nyaman duduk. Karena ada yang sebelum-sebelumnya Pak yang udah ada yang duduk 1 hari 1 malam ada. Memang rumah sakit penuh ya, tapi sebenarnya tidak semua rumah sakit penuh. Tapi memang kebanyakan rumah sakit penuh menangani kasus-kasus COVID. Tapi sebenarnya yang kesian itu yang harus dipikirkan itu adalah sekarang orang-orang yang sakit bukan COVID. Ya, dia harus jadi kemana susah ya? untuk ke rumah sakit. Ya. Karena ada loh, ada orang-orang yang misalnya sakit lain ya, misalnya dia cancer atau dia punya penyakit bawaan lain, ketika dia mau masuk ke rumah sakit dia jadi takut. Jadi takut, jadi bahaya, akhirnya rumah sakit kita jadi kewalahan. Jadi kalau ngeliat video seperti ini, ya sulit untuk saling menyalahkan. Makanya lebih baik kita menjaga diri sebisa mungkin, walaupun kita nggak pernah bisa mengatakan kapan kena, di mana kena, mengapa kena. Ya tapi ikhtiar aja, kita berusaha aja sebisa mungkin supaya kita nggak kena, jadi nggak menyusahkan orang banyak dan nggak menyusahkan rumah sakit. Tapi kalau kena, ya sudah tidak apa-apa, itu bukan sebuah aib. Ya kan, karena kalau menganggap itu sebuah aib, maka akan menyerang mental, betul? Yep, very true. Dan Lu tuh kena banget ya Mel? apa tuh? Mental lu kena banget ya? Kalau pas gue itu kan kebetulan, kalau sekarang kan udah banyak nih artis yang akhirnya open to the public bahwa mereka emang positif COVID-19. Di saat gue kena tuh menurut gue kayaknya masih jarang deh artis yang terbuka. Siapa yang terbuka? Hanya Andrea kayak waktu itu. Andrea kan masih Di awal banget kan. Andrea kena tuh kita semua panik, wah gila. Ya. Tapi pada saat Andrea kena tuh kayaknya linknya masih jauh gitu. Ya. Kalau gue sih kemarin waktu ke Hungari emang gak bawa handphone, Oh, gak bawa nggak kamera. posting. Jadi kayak Which is nggak mau apa-apa loh. jalan-jalan, mau foto-foto gitu juga gue nggak. Betul. Pun Nggak nggak, ada. gue nggak pernah bilang bahwa setiap artis yang kena COVID itu harus membuka pada publik, enggak. Tapi harus mengatakan sejujurnya pada orang yang kontak dan Kalau itu ketemu. penting, itu Betul. penting. Orang Tapi kalau- terdekat harus langsung tahu. Tapi kalau untuk open up to the public itu mah tergantung dari, it's a personal choice menurut gue. Apa namanya, pada saat gue kena itu orang yang gue kontak adalah Boy William. Karena gue itu pada saat malamnya gue tahu gue positif COVID, gue tuh siangnya masih syuting bersama dengan Boy. Tapi Boy pun waktu itu ternyata tidak, puji Tuhannya enggak. Akhirnya Boy kena juga, tapi bukan dari gue, dari tempat Setelah lain. berapa bulan itu Setelah berapa mah bulan jauh. gitu. Jadi pada saat gue tuh akhirnya open up to the public itu, pada saat gini Dan, awalnya gue mikir enggak gue gak mau bilang sama orang. Karena balik lagi takutin ntar pekerjaan, orang masih mau pakai gue gak ya gitu loh. Ada ketakutan itu. Tapi saat gue 18 hari sendirian di rumah sakit. Dan seperti gue bilang kan, badan gue tuh gak enak. Aduh bener-bener gak pernah gak enak itu deh. Gak enak banget rasanya pada saat lagi COVID gitu. Nah itu gue banyak, kan gak ada banyak, I have plenty of time. Gak ngapa-ngapain Dan, ya akhirnya ngapain doa. Kan takut mati juga ya cuy. Takut mati, takut apa, takut sesek gitu loh. Ya. Jadi ya mencari Tuhan lebih lagi. And then saat itu gue bener-bener ngerasa bahwa Tuhan tuh bilang bahwa kamu tuh harus ngomong kepada banyak orang supaya orang itu gak ngerasa bahwa pada saat COVID, oh gue tuh aib, gue dijauhin gitu. Jadi that is the right time I was deciding untuk akhirnya open up to the public Ya. gitu. Tapi ini ada sisi, segala sesuatu kan selalu kita belajar ada sisi positifnya Ya, ya. Ya kan kalau dulu sebelum ada COVID orang-orang jalan-jalan belanja kemana-mana rame-rame padahal duit pas-pasan. Ya. Nah, kalau sekarang adanya COVID mungkin saatnya bumi, tumbuhan dan makhluk ciptaan yang lain bernapas. Exactly, Ya kan? ya, Nah, ya. gue dengar katanya juga lu bahkan sampai ini gue nggak tahu bener apa Ya. enggak, tapi you told me, tapi kalau udah ada di sini berarti kayaknya lu udah pernah cerita sama orang lain. Katanya sampai lu tuh pernah berpikiran pada saat itu sempat mau pisah sama Tyson, Iya. tapi nggak jadi gara-gara COVID. Jadi pada saat 2020 itu ya, kan Tyson itu lockdown di Australia lama ya. Gue juga kena COVID 2 bulan juga isolasi. Jadi sebenarnya pretty much 2020 kami berkumpul sama-sama tuh hanya 6 bulan. Nah memang 2020 tuh guncangan gede banget di rumah tangga gue gitu. Nah ini orang kadang-kadang suka bilang, gue tuh paling takut deh kalau orang tuh komen gini, aduh Kamelani sama Tyson pasangan panutanku. Setiap orang ngomong gitu tuh aku tuh takut banget Dad. Karena I know exactly What happened? What really happened? what really happened. Bahwa kami tuh jauh banget dari panutan. Dan justru banyak hari dalam tahun 2020 aku tuh lebih banyak gak ngomong sama Tyson dibandingin ngomong. So rumah tangga kami tuh goncang sekali karena kan pada saat pandemi juga kan Tyson banyak pekerjaan yang memang harus WFH di rumah. Sedangkan in the same time aku tuh justru diberkatin Tuhan dengan pekerjaan yang banyak gitu. Nah itu membuat aku jadi it's hard for me, susah buat aku untuk submit pada suami.
untuk patuh pada suami. Cause I thought at that time bahwa tanpa Tyson pun aku Gua bisa. bisa. Gitu. Jadi bener-bener waktu sebelum COVID, ini bener-bener sebelum COVID, gue tuh udah tahu that something big will happen in my life. Tapi waktu itu kan anak gue sempat sakit tuh, and then tiba-tiba sembuh. Jadi sebelum gue COVID, gue tuh tahu I knew exactly something will happen karena gue tahu jalan gue tuh udah nggak lempeng, nggak lurus gitu. Tapi sorry gue potongnya. Tapi gue potong, lu berani sekali ngomong seperti ini. Karena kalau lu ngomong seperti ini artinya bener nggak ya kalau gue katakan bahwa dalam hubungan rumah tangga, Ya. faktor ekonomi itu juga jadi penentu. Oh iya, pasti dong, pasti. Faktor ekonomi itu pasti menjadi pengaruh gitu, tapi it's not everything. Tapi itu pasti pengaruh gitu. Tapi pada saat, balik lagi pada saat gue COVID, gue diizinkan Tuhan COVID, gue melihat sekali bahwa suami gue ini benar-benar he took the risk, antar gue ke rumah sakit, bahkan dia bilang, gue masuk deh ke ruang isolasi walaupun gue harus terjangkit COVID, it's okay. Yang penting karena dia tahu banget bahwa gue itu ketakutan. Satu, gue tuh orang yang parno banget deh. Gue tuh parno banget untuk cek ke rumah sakit aja gue tuh takut banget. Jadi sampai gue willing ke rumah sakit ngecek. Ya, itu tadinya lo pasti mau home care ya. Tadinya Yes. dia tuh nggak mau kemana-mana deh. takut banget. Itu udah pasti badan gue karena udah bener-bener gak enak banget gitu. Tapi saat itu gue ngeliat bahwa his true color, bahwa dia sungguh mengasihi gue. Dan ya saat itu Tuhan bilang bahwa lu dikasih rezeki banyak, dikasih berkat sama Tuhan, Tidak kok lu jadi bersyukur. nggak bersyukur malah jadi ibaratnya nggak bisa patuh sama suami Jadi lu. menilai sesuatu ya. Ya. Jadi menilai sesuatu. Oh wow, Itulah. gue baru denger ini loh. Tunggu ya, aku mau ambil sesuatu dulu. Apa sih? Ini ada info penting, menarik, Oscar. akurat. Ma, Ya. nih baca. Apa tuh? Gue nggak tahu dari siapa. Coba lu Tyson. ceki-ceki. Kok kosong? Oh, ini pasti baru ya kakak ya bikinnya. Ini dari Chloe. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengasihi Mami yang baik. Semangat ya Mami, I love you. Chloe sudah besar, ingin seperti Mami, wanita hebat. Chloe pengen nanti kalau Deda dan Courage bisa selalu sama-sama Mami. Oh, thank you kakak Chloe sayang. Anak tuh lebih peka daripada emaknya ya, Mel. Ini Lu waktu suka gue, ngerasa gitu gak iya, sih? waktu di rumah sakit juga kakak Chloe itu salah satu yang bikin gue semangat karena kan aku bilang ya, gue tuh positifnya lama gitu ya. Ini kok nggak beres-beres ya Tuhan, udah doa berjabat tangan, udah semua deh pokoknya dilakuin. Yang bikin gue semangat tuh adalah the letter from my daughter gitu. Ini dia surat dari anaknya. Yes. Ini luar biasa. Ini bisa menjadi penyemangat. Ini bisa menjadi sebuah penyemangat. Habis ini kita mau tanya-tanya Melanie dan dia harus jujur karena kita akan masuk biar Sian Marmana tetap Wow. di OOTD. Obrolan of the day. Gue malu kan, gue bilang, are you kidding me? Gue kan udah artis, gue kan maksudnya gue juga udah artis gitu. Walaupun mungkin belum on the top saat itu. Tapi masa gue ntar WA, gue kayak pengemis kerjaan dong.